Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, konflik Israel dan Palestina yang belakangan ini semakin meruncing sudah bikin Pak Jokowi yang akhirnya bersuara. Beliau kelihatan udah mulai geram. Dikutip dari kantor detik.com, Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan bom Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli yang berada di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Menurut Pak Jokowi, serangan tersebut jelas melanggar hukum internasional. Pak Jokowi bilang, Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Begitu kata Pak Jokowi. Pak Jokowi yang geram itu juga mengatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil yang terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas negara Palestina. Begitu kata Pak Jokowi. Gak cuman menggunakan pengaruhnya di OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pak Jokowi juga menggunakan pengaruhnya di Dewan HAM PBB. Begini, Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024 sampai tahun 2026. Dan ini adalah kali ke-6 Indonesia terpilih. Jadi anggota lembaga Indonesia Internasional itu Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia 1 di Jenewa atau Duta Besar Ahsanul Habib di Jenewa bilang pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan. Kata Bapak Ahsanul Habib, karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM itu sudah dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut, kata Bapak Ahsanul Habib. Sedikit background, teman-teman, kita boleh bangga dengan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB pada bulan Oktober ini. Ya, memang baru tanggal 14 Oktober ini. Dalam pemilihan anggota Dewan PBB kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti dengan negara Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China atau Tiongkok 154 suara. Teman-teman, saya setuju dengan pendapat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bung Retno, bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB yang ke-6 kalinya dan kali ini memperoleh suara terbanyak merupakan wujud kepercayaan yang diberikan internasional bagi negara Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Teman-teman, kita boleh bersilang pendapat soal mau bela Palestina atau Israel, tapi kita tidak boleh silang pendapat soal humaniter atau soal kemanusiaan. Pak Jokowi sudah mengambil sikap dan mengutuk keras serangan Israel kepada
rakyat sipil di jalur Gaza, Palestina. Saya bersama Pak Jokowi, rakyat Indonesia juga bersama Pak Jokowi. Saya memuji sikap Pak Jokowi yang mengangkat isu konflik Israel Palestina menggunakan perspektif kemanusiaan, bukan perspektif keamanan. Karena kalau kita pakai perspektif keamanan, kita diharuskan untuk menelisik konflik ini dan akhirnya terjebak dalam stigma. Si ini duluan atau si anu duluan. Si ini yang salah, maka si anu yang gak salah. Maka pribadi saya sangat memuji sikap Pak Jokowi yang menggunakan perspektif kemanusiaan. Fokus pada korban agresi. Teman-teman, nyali Pak Jokowi ini berpotensi membuka front diplomatik dengan negara barat yang menurut saya membabi buta mendukung agresi Israel dengan alasan keamanan tadi. Tapi menurut saya gak ada yang lebih tinggi derajatnya dari kemanusiaan. Bahkan ketika harus membela diri, sekalipun kita gak boleh melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Jangan karena keamanan lalu kita tidak berperi kemanusiaan. Akhir kata mengutip dari Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi manusia yang juga mantan pemimpin Afrika Selatan. Beliau pernah berkata, mengingkari hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan itu sendiri. Saya Agung Prigawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.